Kasian kasian Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Yuniki Sufialona, mahasiswa asal Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kali ini kakak akan memaparkan materi tentang mampu membangun rasa percaya diri dan menghargai sesama. Semoga teman-teman semua siap untuk belajar dan bersenang-senang. Apa sih itu membangun rasa percaya diri? Mohon disimak ya teman-teman. Percaya diri adalah keyakinan dan kemampuan dan nilai dirinya sendiri. Ini adalah perasaan dan positif tentang diri sendiri yang kemungkinan seseorang merasa mampu mengatasi tantangan, mengambil tindakan, dan menghadapi situasi dengan keyakinan. Adik-adik perlu tahu mengapa percaya diri itu penting. Percaya diri itu penting karena pertama, kesuksesan pribadi. Percaya diri membantu seseorang untuk mengatasi tantangan, mengambil inisiatif, dan meraih kesuksesan dan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan. Kedua, kemandirian. Orang yang percaya diri mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Ketiga, pengambilan potensi. Percaya diri mendorong seseorang untuk menjalani potensinya. Berikut adalah langkah-langkah dalam membangun kepercayaan diri. Langkah yang pertama adalah kenali diri sendiri. Mengetahui diri sendiri adalah langkah yang penting dalam menjalani hidup. Nah, teman-teman perlu bisa mulai dengan mengevaluasi minat, keahlian, dan nilai-nilai teman-teman, serta menyadari kelebihan dan kelemahan teman-teman. Self-regulation dan eksplorasi diri dapat membantu teman-teman memahami siapa itu teman-teman dan apa yang diinginkan dalam hidup. Langkah yang kedua ada tetapkan tujuan. Menetapkan tujuan adalah langkah penting untuk mencapai kehidupan yang memuaskan. Mulailah dengan memikirkan apa yang ingin teman-teman capai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Pastikan tujuan-tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Selanjutnya, buatlah rencana tindakan untuk mencapai setiap tujuan tersebut dan tetapkan fleksibel untuk menyelesaikan rencana jika diperlukan. Langkah yang ketiga adalah latih keterampilan. Latih keterampilan adalah cara yang bagus untuk meningkatkan diri dan mencapai tujuan adik-adik. Identifikasi keterampilan yang teman-teman ingin dan tingkatan atau pelajari lebih lanjut dan kemudian mencari sumber daya yang sesuai seperti buku, kursus online, atau mentor. Nah, adik-adik bisa jadwalkan waktu secara teratur untuk berlatih dan berkonsisten dalam usaha adik-adik. Ingatlah bahwa kesabaran dan ketekunan sangat penting dalam mengambil pengembangan keterampilan baru. Langkah yang keempat adalah mengelola kecemasan teman-teman. Keterampilan penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik bisa coba untuk beberapa teknik yang telah terbukti efektif seperti meditasi, latihan pernapasan, olahraga, bisa juga dengan mencatat pikiran dan perasaan teman-teman. Penting juga untuk teman-teman mengidentifikasi pemicu kecemasan teman-teman dan mencari untuk menghadapinya dengan lebih baik dengan mengubah pola pikir,
mencari dukungan dari orang terdekat atau perdalam pemahaman teman-teman tentang kecemasan. Nah, jika kecemasan teman-teman berat atau berkepanjangan, penting untuk mencari bantuan dan profesional kesehatan mental. Langkah yang kelima adalah menjaga diri adalah kunci untuk kesejahteraan fisik dan mental teman-teman. Pastikan untuk memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat dan tidur yang berkualitas, kemudian makan makanan yang bergizi, dan berolahraga secara teratur. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang teman-teman nikmati dan membuat teman-teman bahagia, seperti hobi atau aktivitas rekreasi. Juga jangan ragu untuk meminta bantuan atau dukungan dari orang terdekat. Nah, jika teman-teman merasa perlu, dan ingatlah bahwa menjaga keseimbangan dalam kehidupan adalah kunci untuk menjaga diri dengan baik. Langkah yang keenam adalah berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi dengan baik melibatkan mendengar dan penuh perhatian. Nah, berbicara dengan jelas dan jujur serta memperhatikan ekspresi tubuh dan bahasa tubuh. Nah, teman-teman bisa coba untuk mengungkapkan diri secara lugas dan terbuka, tetapi juga dengan penuh penghargaan terhadap pandangan dan perasaan orang lain. Nah, perhatikan empati dan kesabaran saat berkomunikasi, dan jangan ragu untuk mengklarifikasi atau meminta klarifikasi jika diperlukan. Komunikasi yang efektif memungkinkan untuk pertukaran gagasan yang produktif dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Langkah yang ketujuh atau yang terakhir adalah bergaul dengan orang. Nah, bergaul dengan orang melibatkan interaksi sosial yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Adik-adik perlu coba untuk menjadi terbuka, ramah, dan murah senyum dalam pertemuan dengan orang baru. Dengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara dan tunjukkan minat pada apa yang dikatakan. Hormati perbedaan dan pandangan orang lain, dan hindari menghakimi atau mengkritik secara berlebihan. Jadilah penyemangat dan dukunglah teman-teman adik-adik, dan carilah kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari setiap interaksi sosial. Sebagian yang kedua dari materi kita yaitu tentang apa itu menghargai sesama. Adakah di antara adik-adik yang tahu apa itu menghargai sesama? Nah, menghargai sesama adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan penghargaan dan kepedulian terhadap individu lain. Hal ini mencakup kehormatan hak, pandangan, perasaan, dan kebutuhan orang lain, serta bertindak dengan kesopanan, empati, dan kebaikan hati, dan interaksi sosial. Nah, bagaimana kita dapat menghargai sesama? Menghargai sesama dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mendengarkan aktif. Ketika seseorang berbicara kepada kita, kita perlu memberikan perhatian sepenuhnya dan menahan godaan, kemudian untuk menginterupsi dan berusaha untuk memahami pandangan mereka. Yang kedua adalah tunjukkan empati. Cinta untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Ungkapkan empati dengan mengakui perasaan mereka. Yang ketiga adalah hormati hak asasi manusia. Hormati hak asasi manusia dengan kesetaraan, melakukan semua orang dengan adil tanpa adik-adik memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Mungkin itu sedikit dari materi yang dapat kakak paparkan. Semoga adik-adik mengerti dan dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Audio Jungle.